warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang resume dari mata kuliah Pengetahuan Ekonomi Bangunan, yaitu tentang materi perangkap tingkat keseimbangan rendah. Dan saya akan bagi kepada beberapa poin-poin penting di bawah ini. Pertama, ada teori Nelson. Nelson membangun teori yang disebut sebagai perangkap keseimbangan tingkat rendah. Bagi negara terbelakang, teori Nelson didasarkan pada hipotesa Malthus bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita di atas tingkat upaya penghitungan minimum, penduduk suatu negara cenderung meningkat. Menurut Nelson, peringkat penyakit ekonomi negara terbelakang dapat diagnosa sebagai tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita pada suatu dekad dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju tabungan biaya, dan setelah itu dengan kebutuhan biaya hidup. Pada tingkat keseimbangan stabil pendapatan per kapita, laju tabungan, dan setelah itu investasi neto, keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total ternyata dibentuk oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mendorong baik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat tinggi bahkan stabil. Jadi ekonomi terbelakang terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Lalu Nelson menyebutkan bahwa ada 4 kondisi teknologi dan sana yang mendatangkan perangkap tersebut. Pertama, Nelson menyebutkan bahwa ada 4 kondisi teknologi dan sarana yang mendatangkan perangkap tersebut. Pertama, korelasi tinggi antara tingkat pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk. Kecenderungan yang rendah untuk menggunakan pendapatan per kapita tambahan guna meningkatkan investasi per kapita. Yang ketiga ialah kekurangan lahan yang baik untuk ditanami. Dan yang terakhir ialah metode produksi yang tidak efisien. Ia juga menyebutkan bahwa menunjuk pada 2 faktor lainnya, yaitu kelembagaan budaya dan kelembagaan ekonomi. Kelembagaan budaya menyebabkan kelembagaan ekonomi dan sebaliknya. Yang dimana kelembagaan budaya akan melambatkan kebudayaan. Studi mengenai pengembangan negara terbelakang mengungkapkan bahwa kenyataan dari mereka terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah, disebabkan oleh adanya kondisi yang disebutkan di atas, yang saya sebutkan tadi pada 4 poin. Nelson memakai tiga cakupan hubungan untuk menggambarkan perangkap ekonomi pada tingkat pendapatan rendah. Pertama ialah fungsi dari persediaan modal, tingkat teknologi dan besarnya penduduk. Kedua, investasi neto terdiri dari modal yang tercipta dari tabungan dalam bentuk tambahan pada perseroan dan perlengkapan sektor industri, plus tambahan dalam lahan baru pada luas lahan yang sedang diolah. Ketiga ialah dengan pendapatan per kapita rendah, perubahan jangka pendek yang pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari perubahan tingkat pendapatan per kapita. Di bawah adalah model dari teori Nelson. Pada gambar A disebutkan bahwa berhubungan dengan tingkat pendapatan per kapita yang diukur pada garis horizontal dan PDIP adalah persentase laju pertumbuhan penduduk yang di luar pada garis vertikal. Titik S pada garis horizontal di mata kurva pertumbuhan penduduk sama dengan tingkat pendapatan per kapita adalah tingkat biaya hidup minimum pendapatan per kapita. Pada tingkat ini penduduk tidak berubah, tetapi sebelah kiri S penduduk menurun. Jika tidak bergerak ke atas S sepanjang kurva pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk naik sampai batas puncak atas U. Untuk beberapa waktu, penduduk akan tumbuh pada tingkat ini bernama dengan kenaikan pendapatan per kapita, dan setelah itu mulai menurun dari titik M. Lalu pada panel C, garis horizontal menggambarkan pendapatan per kapita. Garis vertikal diukur laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk total adalah kurva pertumbuhan pendapatan. Dan DPIP adalah kurva pertumbuhan penduduk di bidang tingkat pendapatan per kapita. Titik S digambarkan sesama dengan tingkat pendapatan
titik X dan tingkat biaya hidup minimum S aksen, sehingga S sama dengan X sama dengan S aksen. Jadi titik perangkap keseimbangan tingkat rendah, titik tingkat pertumbuhan nihil ini, di mana laju pertumbuhan penduduk DY per Y sama dengan laju pertumbuhan penduduk DP per P. Karena setiap kebalikan pendapatan per kapita yang melebihi S menyebabkan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi lebih berkembang ketimbang laju pertumbuhan pendapatan, sehingga ekonomi cenderung balik ke S, titik keseimbangan stabil. Jadi ekonomi terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat rendah. Untuk keluar dari perangkap ini, ekonomi tersebut memerlukan suatu lompatan terputus melampaui tingkat pendapatan per kapita Y sama dengan P, supaya dapat mencapai titik keseimbangan tidak stabil baru yang melewati titik ini. Pendapatan berkembang pada laju yang lebih tinggi daripada itu, laju pertumbuhan penduduk yang stabil pada batas fisik atas. Jadi kenaikan pendapatan per kapita adalah kumulatif melampaui tingkat Y per P sampai perekonomian mencapai tersebut Y sama dengan P, di mana laju pertumbuhan pendapatan yang sama dengan laju pertumbuhan penduduk pada satu titik keseimbangan baru N. Dinasa menunjukkan pada jumlah faktor untuk melepaskan diri dari perangkap keseimbangan bagus tingkat rendah ini. Pertama ialah harus ada ungkapan sosial politik yang menguntungkan lingkungan sosial positif yang menguntungkan negara bersangkutan. Kedua, struktur sosial harus berubah dengan memberikan kebebasan lebih berdasar pada pengamatan dan kemanusiaan. Ketiga ialah langkah yang harus diambil untuk mengubah distribusi pendapatan pada waktu yang sama memungkinkan akumulasi modal kekayaan oleh penamana modal. Keempat ialah harus ada program investasi pemerintah yang menyeluruh. Kelima, pendapatan modal dinaikkan dengan dana yang didapatkan dari luar negeri. Keenam, teknologi produksi yang lebih baik harus dipakai untuk memanfaatkan secara penuh sumber yang ada sehingga pendapatan baik dari naik hingga tertentu. Usaha melepaskan diri dari perangkap keseimbangan tingkat rendah dianggap sebagai terbelakang, merupakan penerapan semua langkah tersebut secara berkesinambungan.